First thing first, pertama banget itu selalu ngomongin tentang target market. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke guys, di video kali ini saya pengen share mindset, kerangka berpikir saya. Kalau saya seorang penjual atau agent insurance, jadi kayaknya banyak banget yang kemarin ngomongin tentang insurance, teknik mendapatkan leads dan sebagainya. Oke, so ini lebih ke fundamental lagi. Jadi pemikiran lebih fundamental lagi. Oke, yang pertama, kita ngomong dulu ya insurance ya di sini ya, insurance. Nah, ketika saya memilih sebuah industri, first thing first, pertama banget itu selalu ngomongin tentang target market. Nggak usah ngomongin produk. Oke, lupakan produk. Kalau Anda nonton video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang jangan terbelenggu oleh produk. Dan insurance saya punya banyak sekali produk yang harus dijual. I don't care, man. Kayak kemarin saya punya Ultimate Nutrition, suplemen saya, itu ada 100 produk. Kalau insurance Anda cuma punya 5 produk, 10 produk, ini 100 produk. Dan saya harus nyetok yang harganya miliaran. Crazy. Gudang itu udah kayak gila banget. Ya, jadi tetap aja harus milih target market. Karena dengan 100 produk suplemen, ada yang buat naikin berat badan, nurunin berat badan, kesehatan jantung, buat susah tidur, buat cuman vitamin doang, vitamin E, vitamin D, multivitamin, glukosamin buat tulang. Beda semua, fungsinya beda semua target marketnya. Jadi tentukan satu, itu cara paling mudah untuk memulai. Nantinya Anda boleh menambah. Jadi bukan berarti kalau sudah satu nggak boleh yang lain. Enggak, tapi pertama itu Anda tentukan dulu satu. Contoh yang lain, saya pernah ngobrol dengan mentor dan coach saya, Coach Tommy. Beliau adalah orang yang membesarkan air minum Pristine. Nah, dia tahu bahwa target marketnya adalah cewek-cewek yang di kota-kota besar dan suka tentang kesehatan. Datang ke kelas yoga, di mall-mall, itu target marketnya. Jadi message-nya adalah ke sana semua. Terus dia bilang, kalau misalkan air minum itu saya letakkan di restoran, di Starbucks, dan yang beli tiba-tiba ada anak kecil, ada kakek-kakek, ya sudah, biarin aja. Ya, pusing amat, ngapain? Tetap message-nya satu. Tapi kalau market di luar itu membeli, ya udah nggak masalah, gitu. Contoh lain, misalkan ini biar Anda lebih strong aja di sini ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di Instagram saya misalkan. Di Instagram saya menggunakan Tribelio page. Oke, Tribelio page saya gunakan untuk apa? Mengubah follower menjadi hot prospect atau customer. Ya, jadi saya bikin landing page, kemudian saya selalu minta nama, email, dan phone number kayak begini. Ini selalu adalah message dari Tribelio page. Mau saya pakai misalkan, kita lihat lagi. Misalkan ada William ini ya, di insurance juga. William menggunakan ini sama. Jadi untuk mendapatkan email, nama, dan phone number. Oke, jadi sama. Coba kita lihat lagi. Let's say sekarang Pak Hermanto Tanoko. Pak Hermanto Tanoko menggunakan Tribelio page untuk apa? Untuk personal branding. Dia tidak membutuhkan building list. Followersnya udah cuma cari followers aja, nggak butuh mengubah prospek dan sebagainya, nggak butuh. Company-nya udah gede, men. Like kayak orang terkaya nomor 7 di Indonesia gitu. Tapi kalau ada yang kayak begini, terus gimana? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Apakah saya harus berarti mengubah message saya bahwa Tribelio untuk personal branding? Enggak dong. Tribelio untuk mengubah follower menjadi customer. That's it. Kita lihat lagi. Misalnya, saya nggak tahu apakah Meridiana. Oh, dia lagi Inspira Fest ya. Kemarin sempat menggunakan Tribelio page. Sekarang lagi ada event soalnya dia. Jadi diubah. Ya, jadi oke, kita lanjut sekarang ke insurance. Target marketnya siapa? Kalau saya akan mikirnya gini. Oke, dari produk investasi, insurance itu ada banyak tuh. Saya harus milih salah satu. Kemudian kalau sudah saya pilih salah satu, marketnya siapa? Jadi ini harus dikelopin dulu. Oke, so karena Anda mungkin start dari nol. Asumsi saya start dari nol ya. Belum punya market yang gede, belum punya personal branding, dan yang lain-lain. Maka pemikiran saya simple. Saya akan memilih satu di mana saya suka topiknya. Apakah itu dana pendidikan, apa itu ahli waris, warisan, dan sebagainya. Saya harus memilih salah satu. Apakah dana darurat, apakah untuk asuransi jiwa, saya harus pilih salah satu. Yang mana yang saya suka. Oke, so in this case, saya coba memilih satu misalkan untuk dana pendidikan. Jadi produknya ini.
pendidikan anak gitu ya. Karena saya sendiri juga ngambil. Saya ada beberapa asuransi juga dan salah satunya adalah dana pendidikan. Nah, sekarang berarti kalau dana pendidikan, target marketnya siapa? Kebanyakan adalah ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Bapak-bapak bisa, tapi ibu-ibu juga lumayan. Ternyata ibu-ibu lumayan di sini. Misalnya aja ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini yang seperti apa? Mereka butuh, remember gini ya, kalau ini by the way di video ini saya pengen sharing kepada Anda adalah kerangka saya berpikir, kerangka framework saya, cara mikir saya. Jadi bukan tentang cuman produk dan market gitu aja. Tapi gini, setelah ibu-ibu, oke. Di ibu-ibu ini, kalau saya tawarin insurance atau saya tawarin langsung dana pendidikan, enggak ada hot buttonnya. Jadi hot buttonnya belum ketemu. Anda masih menemukan hot buttonnya dia. Hot buttonnya dia itu apa? Topiknya apa? Hot buttonnya termasuk salah satunya yang lebar dulu ya. Bukan hot button tuh bukan satu aja, tetapi hot buttonnya itu bisa aja topik secara luas misalkan. Jadi topik apa yang menjadi interest dari ibu-ibu tadi, yang menjadi target market Anda. Oke? So, pikiran ini dulu. Jadi jangan terlalu langsung kayak, apalagi ke produk ya, jangan ke produk langsung. Kalau Anda ke produk langsung, Anda akan terlalu hard selling. Kita mundur dulu. Kalau Anda ke hot button yang cuman satu problem juga terlalu spesifik, misalkan tentang langsung dana pendidikan dan sebagainya. Mundur lagi, topik apa? Nah, apparently topik yang lebih luas lagi, ini kalau saya ngajarin di DM Elite namanya kita chunk up gitu ya namanya ya. Jadi dicari apa ya, scope yang lebih besarnya dulu, kita masuk di entry di situ. Karena kalau scope-nya besar, dia nggak nolak. Dia nggak akan nolak. Oke, so, topik apa? Nah, enaknya adalah parenting. Kalau Anda punya topik parenting, emang orang punya anak menolak gitu dikasih topik parenting? Impossible kan nolak kan? Dia pasti pengen belajar tentang parenting. Jadi saya akan langsung pilih topik ini. Di mana di sini jadi konten. Nah, kontennya di mana-mana kan, jadi ada di sosial media, ada di IG, ada di TikTok, ada di YouTube misalkan. Ini. Kontennya tentang ini, parenting. Nah, ketika kita ngomongin parenting sekarang. Parenting itu adalah gimana caranya kita menjadi seorang orang tua yang baik sehingga masa depan anak jadi better. Intinya sesimpel itu kerangkanya. Apa yang harus diajarkan ke anak supaya masa depannya better. Nah, itu bisa diambil kerangka itu, bahwa parenting adalah tentang gimana merencanakan anak si A menuju ke masa depannya si B. Ini now, ini future. Oke, ini cara berpikirnya kalau saya. Maka di sini selalu ya, Anda lihat video saya yang lain-lain selalu pola pikirnya selalu sama. Jadi setelah Anda ketemu ini, maka akan ada di sini edukasi, dan di sini ada offer. Bentuk saya akan selalu seperti ini. Nah, sekarang untuk ngajak anak kecil ke depan, apa saja skill-skill yang harus ditanamkan? Kamu mau, kalau saya akan bilang, kamu mau anakmu jadi apa? Mau jadi entrepreneur misalkan, mau jadi programmer misalkan, mau jadi apapun. Berarti si anak itu harus diedukasi kan? Dalam perjalanannya ini kan dia harus diedukasi nih. Untuk jadi yang dia inginkan. Oke, untuk jadi entrepreneur, jadi apapun. Kayak anak saya nih. Saya akan ngajarin gini, anak kecil kita nggak pernah tahu loh dia itu skillnya apa. Saya nggak bisa main piano misalkan. Anak saya diajarin setahun, sekarang bisa belajar sendiri. Dia punya skill belajar sendiri. Crazy, tinggal dikasih YouTube, dia main. Kan kayak orang tuanya juga kayak, ini gila banget nih. Nah, artinya adalah untuk Anda bisa punya atau menemukan skill anak Anda atau passion anak Anda harus melakukan eksplorasi ke sana kemari. Edukasinya ini hal-hal yang harus dicoba ini semua, musik misalkan ini semua, menggambar ini semua, kemudian untuk jadi entrepreneur ada kelas-kelas entrepreneur ini semua, belum termasuk sekolahnya yang biasa. Jadi akan banyak sekali yang harus di sini. Pertanyaannya sekarang, orang tua boleh ngajarin ini semua, memplanning ini semua. Pertanyaannya adalah, do you have the budget untuk ngelakuin ini semua? Kalau nanti anakmu jadi entrepreneur, pengen sekolahnya ke luar negeri dan sebagainya, do you have the budget? Maka salah satu materi dari parenting yang penting adalah termasuk alokasi dana pendidikan anak. Karena ini semua, edukasi semuanya ada harganya loh.
ini bukan sesuatu yang murah gitu. Ini semua ada harganya. Dan apapun yang dibeli anak di bawah ini kan juga, ini ada harganya semua. Mau ngambil apapun itu, mau beli apapun itu, ada harganya semua. Pertanyaannya, orang tuanya sanggup support nggak? Bayangkan, kalau anak Anda ternyata very, very talented, bagus banget, genius banget. Dan dia tidak menjadi apa-apa karena orang tuanya nggak punya duit. Mulai hit the pain. Remember, itu mulai hit the pain. Ya, jadi digambar semua kerangkanya, ditunjukin ke depan situ, potensinya semua, dan ini hilang. Hanya karena kamu nggak punya duit, orang tuanya. So, untuk supaya kamu bisa punya uang saat itu, gimana caranya? Itu namanya, solusinya, kan gini kan ya, solusinya itu adalah dana pendidikan. Jadi, sebelum anakmu mulai consuming seperti itu, ini baru lahir, mumpung baru lahir, umur baru berapa bulan, yuk kita siapkan planning dana pendidikan anak. So, itu kira-kira story-nya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau saya disuruh jualan asuransi, saya akan kayak begitu. Maka, habis itu jualannya, macem-macem. Kan pertama dari konten ya, sosial media kan ya. Saya akan bikin buku habis itu. Saya akan bikin course habis itu. Saya akan bikin workshop habis itu. Workshop, seminar, atau apa bentuk. Saya akan kasih konsultasi pribadi, private coaching misalkan. Nah, di mana ini semua adalah proses atasnya tadi. Di mana di sini semua akan menawarkan satu hal, yaitu dana pendidikan. Saya kan ngajarin tentang parenting lewat buku, lewat course, lewat workshop, lewat private coaching, apapun itu. Dan di dalamnya selalu ada dana pendidikan sebagai core offer saya. Maka dari sini saya kan bisa menjangkau banyak orang sekali dan kemudian diarahkan menuju ke sini. Mereka nggak nolak kok, karena mereka tuh tahu mimpinya, kerangkanya, step by stepnya. Mereka tahu semuanya, nggak akan nolak. Yang nolak adalah kalau ujuk-ujuk Anda datang, lu punya baby baru kan ya? Oke, kamu harus memplanning pendidikanmu kayak begini. Oh, mereka udah langsung, enggak, saya nggak butuh kok, anak saya belum apa-apa kok mikirin pendidikan, kayak gitu kan. Tetapi kalau ada dengan cara yang barusan saya ceritakan tadi, mereka udah kebayang semuanya, akhirnya mereka jadi kebutuhan. Mereka butuh untuk menyiapkan kan. Kan kita harus nabung dari sekarang, kan harus disisihkan dari income yang ada sekarang. Jangan boro-boro, jangan tiba-tiba nanti ketika sudah butuh, baru nyari gak ada duitnya nih. Ya, mulai disiapin dari sekarang kan. Apalagi kalau misalkan ada risiko orang tuanya nggak bisa kerja, masa orang tuanya tiba-tiba nggak bisa kerja, anaknya jadi terlantar, kan kasihan. Jadi kalau disiapkan dari sekarang, mumpung anaknya masih umur segini, kalau ada apa-apa kan enak gitu ya. Jadi ya you know lah, bahasanya Anda lebih jago daripada saya karena saya bukan penjual asuransi, disclaimer di sini. Tapi saya adalah marketers. Oke, so ini adalah kerangka berpikir saya kalau Anda mau menjual produk asuransi. Apapun produknya, kerangka berpikirnya teman-teman kayak begini. Nah, sekarang tinggal tugas Anda adalah menentukan kalau Anda jualan yang lain-lain, ahli waris lah dan apa warisan ya, kemudian yang lain-lain, itu apa kerangkanya, story-nya, semua yang harus Anda build. Sehingga end-to-end-nya jadi di sini. Yang tadi saya bilang ini ya, yang jualannya ini, end-to-end-nya jadi. Ini yang harus Anda build sekarang. Nah, PR Anda, selain menentukan, Anda harus nge-build ini semua. Maka, skill apa saja, resource apa saja, yang belum Anda miliki untuk mewujudkan ini. Saya nggak bisa public speaking, belajar public speaking. Saya nggak biasa nge-vlog, belajar nge-vlog. Saya nggak punya gadget, nggak butuh gadget. Butuhnya cuma handphone buat ngomong, upload, selesai, gratis semuanya. Handphone udah punya kan? Selesai, tinggal otak ya. Handphone udah punya, tinggal otak. Sisanya tinggal eksekusi aja. Alright, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda. Silahkan di-share ke teman-teman yang sama-sama di insurance dan sebagainya. Thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.